Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak doain adik-adik sehat terus ya. Sebelum kita mulai ibadah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Ikutin Kakak Clara berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat sepanjang seminggu ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, gimana? Masih semangat kan? Masih dong. Coba kita tes semangat dulu ya. Kalau kakak bilang sekolah minggu GPPK Subang, jawabnya paling oke, paling Yahud, luar biasa. Masih belum semangat nih? Coba kita coba lagi ya. Sekolah minggu GPPK Subang, paling oke, paling Yahud, luar biasa.
menaikkan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Layak
Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita ikuti Kakak Nanda berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi lidah bibir kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Waduh, kurang semangat. Sekali lagi, kakak mau tanya, shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, tadi kita sudah banyak menaikkan pujian, sudah nyanyi, sudah semangat bersorak-sorak memuji Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan atau dengar cerita, yang pastinya telinga dibuka, terus apa? Ayo, telinga dibuka, mulut ditutup. Nah, sekarang Om mau cerita tentang kejadian di hutan. Dengar ya, dengar. Ini contohnya gambarnya loh. Tuh lihat, ada pohonnya, ada rumputnya, ada pohon besar. Tuh. Di sini hutan yang sangat lebat sekali. Nah, temannya nanti akan dikasih tahu kakak ya, menjadi anak Tuhan yang punya kasih. Di sini siapa kita punya kasih? Ayo, tunjuk tangan. Yang punya kasih. Nah, tentunya kalau anak Tuhan itu harus memiliki kasih. Nah, kakak mau lanjut cerita ya. Nah, di hutan ini, pokoknya ini kan hutan luas sekali hutannya. Di sini tinggal banyak banget binatang. Ada binatang buas, ada binatang yang gede, ada binatang yang enggak buas. Di sana semua bermacam-macam. Contoh ini, ada, nih apa namanya? Nih, rusa tuh. Contoh ini hutan ya, ini hutannya lihat tuh. Ini ada pohon, ada rumputnya. Nah, ada rusa tuh. Rusa tak. Nah, ada rusa satu. Ayo, ini apa gambar apa? Gambar rusa. Nah, ada lagi yang paling seram. Ayo. Ini gambar apa? Coba tebak. Teng. Buset. Ada ular kobra. Nah, serem yo. Ular kobranya serem kan? Siapa yang berani megang ular kobra ini? Sok. Ayo adik-adik, ada yang berani? Saya aja nggak berani, tapi kalau ini gambar berani ya. Pasti berani kalau ini gambar. Tapi kalau beneran, amit-amit nggak berani ya dek ya. Jangan, bahaya. Ada lagi yang paling menyeramkan di hutan itu. Nah, ini hutannya. Ada teteng. Apa ini sok? Coba. Singa, lihat tuh, singanya serem ya. Tuh matanya aja melotot begitu, serem banget. Pokoknya di hutan itu banyak banget binatang. Ada binatang buas kayak ini singa, ular kobra. Terus kalau singa ini kan karakternya sombong. Nah, kalau anak Tuhan itu nggak boleh sombong. Jangan kayak singa karena mentang-mentang raja hutan, raja rimba, dia sombong loh. Kalau lihat binatang yang kecil, oh langsung, gitu. Ayo coba praktekin, gimana? Oh, langsung gitu ya. Binatang yang lain langsung kabur aja. Nah, ada lagi. Kalau ini nggak seram loh. Ini banyak dipelihara orang. Apa ini? Kelinci ya.
Di hutannya ada kelinci. Kelincinya pasti takut ke singa. Terus ada lagi yang paling menyeramkan. Apa namanya? Ayo tebak. Ini namanya macan. Nah, di hutan itu penuh banget pokoknya binatang. Ada lagi semut. Kalau ini mah nggak seram. Lihat tuh dek, ya ada semut merah. Tapi kalau digigit pasti sakit. Nah, ada yang paling kecil lagi. Itu kepompong tuh. Nah, yang terakhir ada apa ini coba? Kupu-kupu. Nah, penuh kan hutannya kan? Ini semua pohon-pohon, ada rumput, terus binatangnya lengkap di dalam. Nah, suatu hari, lihat ya, binatang ini semua saling ngejek. Nah, datang ular, kalau saya patok kamu, pasti kamu mati katanya. Datang macan, kalau saya gigit aja, saya terkam, kamu pasti mati. Nah, saking semuanya sombong, suatu hari datanglah hujan. Hujannya sangat gede sekali. Lebat banget hujannya. Hujannya bercampur angin puting beliung. Dah. Angin puting beliung yang sangat kencang sekali, yang sangat dahsyat sekali. Nah, ketika angin puting beliung datang, pohon-pohon pada tumbang semua yang ini. Nah, ditimpalah ini macan, ditimpa ular mati, ditimpa kelinci mati, ditimpa macan mati, ditimpa rusa mati. Nah, karena bercampur dengan air, hujan yang sangat lebat sekali, akhirnya si semut selamat. Kenapa bisa selamat ya? Ayo, bisa. Ada yang tahu nggak? Kenapa semut bisa selamat? Ayo, adik-adik tahu nggak? Nah, karena semut ini kecil, dia punya lubang di dalam tanah, dia masuk buru-buru ke lubang. Dia selamat. Nah, selamat dia. Kira-kira sudah sore, hujan sudah reda, puting beliung sudah tidak ada, dia keluar. Ceng 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 ceng, dia keluar. Dia kepompong masih gelantungan di dahan pohon ya, di ranting pohon ini, gelantungan. Tinggal kepompong. Datang si semut ngeledek begini, kamu bisa selamat karena kamu jelek katanya. Kamu itu kan bisanya cuma nempel di kayu terus. Kulit kamu juga jelek katanya gitu. Si semut ngeledek kepompong. Ayo, siapa di sini yang pernah ngeledek temannya? Siapa pernah ngejek temannya? Ayo. Kayak semut. Ada? Gak boleh. Anak Tuhan itu harus punya kasih. Gak boleh ngeledek teman, gak boleh ngejek sesama, harus saling mengasihi. Nah, ketika kepompong ini berubah menjadi apa? Kupu-kupu, dia jelek lagi enggak? Yang pasti enggak dong. Lihat tuh kupu-kupunya, warnanya aja bagus begitu. Nah, kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu, akhirnya dia menjadi bagus, indah, cantik dilihat loh. Nah, kupu-kupunya terbang kayak ini, lihat tuh, ini lagi terbang. Truk. Semutnya lagi di dalam lumpur tuh, lihat tuh. Semutnya di dalam lumpur. Kalau semut di dalam lumpur bisa jalan enggak? Ayo, bisa jalan enggak? Enggak. Dia minta tolong. Aduh, tolong. Saya lagi kejebak lumpur. Siapa yang dengar saya, tolong katanya.
Kupu-kupu lihat dari atas. Truk, 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 truk. Wih, itu si semut minta tolong. Padahal dulu itu ngeledek saya, kata kupu-kupu. Kupu-kupunya tolong enggak? Ayo, kupu-kupunya nolong. Dia semparin tuh. Sama kakinya tuh. Semut, dulu kamu waktu jadi kepompong, kamu sering ledek saya. Ngomong jelek lah saya, ngomong gantung-gantung pohon, kata semut. Kata kupu-kupunya ke semut. Tapi saya nggak sakit hati loh. Sekarang kamu terjebak di lumpur, minta-minta tolong, saya pasti nolongin kamu. Kata kupu-kupunya. Ayo, baik berarti kupu-kupunya kan? Baik. Nah, pas sudah dipakai kakinya, terbang, dilepas, dibawa ke yang kering, yang gak ada lumpur, akhirnya semutnya sadar. Waduh, padahal dulu saya sering ngeledek itu waktu kepompong. Kok dia mau nolong saya ya? Kata semutnya. Akhirnya semutnya nangis. Maafin saya ya, katanya gitu. Karena waktu itu saya ngeledek kamu kepompong, katanya. Sekarang malah kamu balik saya. Minta maaf ya kupu-kupu, saya akan berbuat baik sama yang lain juga. Saya nggak mau ngeledek lagi kelinci, nggak mau lagi ngeledek rusa, nggak mau lagi ngeledek ular, nggak mau lagi ngeledek macak. Saya nggak mau ngeledek bak. Kalau ada yang minta tolong, saya akan tiru kamu, saya akan pasti lain, katanya gitu. Nah, kita juga, adik-adik juga yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita diledek orang, kita nggak boleh balas dendam. Kupu-kupu aja nggak mau balas dendam, masa kalah sama kupu-kupu? Padahal adik-adik semua anak Tuhan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, baik-baik, juga harus punya kasih seperti tema tadi. Nah, temanya tadi menjadi anak-anak Tuhan yang punya kasih. Nah, karakter kupu-kupu yang penuh dengan kasih itu harus kita teladani. Nah, kalau tadi kupu-kupu itu sering diledek, malah dia menolong si semut. Nah, adik-adik juga kalau contoh di sekolah, nah ada yang ledek, kamu gak pintar, kamu banyak bolosnya, gak boleh sakit hati. Kita harus tetap berbuat baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saat siang hari ini saya akan bagikan satu ayat buat kita tentang cerita yang berbuat baik dan penuh dengan kasih. Ayo kita buka Alkitab kita, ayo. Saya kasih ayatnya di dalam Matius 5 ayat 44. Ayo kita buka semua yuk. Ayo. Kalau sudah dapat, ayo sama-sama kita baca yuk. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, begitu juga tadi tentang kepompong sama semut ini. Tadi semut itu sudah ngeledek, diajak terus. Tetapi saat kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu, si semut butuh pertolongan, malah kupu-kupu balik nolongin loh. Kita juga anak-anak Tuhan harus menolong sesama teman kita. Biar juga contohnya dia sering nakal, sering jahil sama kita, gak boleh kita berbuat nakal. Kita harus balik berbuat baik. Karena kita anak siapa? Ayo, kita semua anak-anak
Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini adik saya semua yang ada dimanapun adik-adik saya berada, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Gak boleh balas dendam, gak boleh saling menyakiti, tetapi kita saling mengasihi. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekalian, jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.